Oke, kita semua tahu ya, kondisi ekonomi sekarang ini lagi nggak menentu. Banyak yang bertanya-tanya, abis ini apa lagi? Nah, di saat banyak yang masih bingung, ternyata ada loh beberapa pihak yang udah siap-siap. Hari ini, kita bakal bedah tuntas gimana caranya sebuah bank perkreditan rakyat, di tengah sektornya yang lagi goyang, justru malah sibuk membangun benteng pertahanan. Yuk, kita selami bareng-bareng strategi mereka. Coba deh, lihat dua kali headline ini. Di satu sisi, ada berita kinerja BPR melambat, terus di sisi lain, peringatan BI soal resiko krisis global. Ini bukan berita biasa loh. Anggap aja ini kayak sinyal, tanda-tanda awan gelap yang mulai kumpul di langit finansial. Pertanyaannya sekarang, seberapa serius sih situasinya? Dan ternyata, perlambatan ini beneran terjadi, terutama di sektor BPR. Padahal, kita tahu sektor ini tuh ibarat tulang punggung buat banyak banget usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi kalau mereka mulai melambat, efek dominonya itu bisa kerasa kemana-mana, sampai ke ekonomi paling dasar. Ini bukan cuma soal angka di atas kertas, tapi soal denyut nadi ekonomi masyarakat kita. Ini juga bukan sekedar asumsi ya. Dengerin langsung nih dari Otoritas Jasa Keuangan, OJK. Pak Dian Ediana Rai bilang, ada yang namanya scarring effect, atau gampangnya luka bekas pandemi yang ternyata masih kerasa banget. Terutama buat siapa? Buat nasabah utama BPR. Yaitu para pelaku UMKM. Jadi intinya, fondasi ekonomi mereka tuh masih dalam proses pemulihan yang, agak rapuh. Nah, pertanyaan ini nih yang jadi inti dari obrolan kita hari ini. Ketika banyak bank lain mungkin lagi pusing tujuh keliling buat bertahan, ada satu bank yang kelihatannya udah punya rencana matang. Oke, sekarang kita geser fokusnya dari masalah besar yang umum ke satu studi kasus yang spesifik banget. Kenalan dulu yuk sama BTE, atau nama lengkapnya PT Bank Perekonomian Rakyat Tata Asia. Jadi gini, untuk bisa ngerti strategi mereka, kita harus mulai dari dasarnya dulu. Kondisi keuangan mereka sekarang tuh sebenarnya gimana sih? Apa mereka ada di posisi yang cukup kuat buat menghadapi tantangan ke depan? Dan untuk menjawab itu, kita nggak perlu nebak-nebak, kita punya data resmi yang mereka laporkan langsung ke OJK. Anggap aja ini kita lagi buka kap mesinnya buat lihat performa aslinya, bukan cuma lihat dari brosur doang. Angka-angka ini bakal cerita banyak loh. Oke, kita mulai dari yang paling atas, pendapatan operasional. Angka yang Anda lihat ini, 93,1 miliar rupiah, ini bukan cuma angka biasa. Ini bukti kalau mesin bisnis utama mereka, yaitu pinjaman dan layanan lainnya, itu berjalan dengan sangat baik dan menghasilkan pemasukan yang sehat. Tentu, buat ngejalanin mesin itu pasti ada ongkosnya. Beban operasional mereka ada di angka 77,1 miliar rupiah. Nah, yang paling penting di sini kan selisihnya. Coba kita lihat, setelah semua biaya dibayar, apa yang tersisa? Dan inilah dia hasilnya. Laba bersihnya lebih dari 12,2 miliar rupiah. Ingat ya, ini terjadi di tengah sektor yang katanya lagi melambat. Angka ini bukan sekadar keuntungan. Inilah adalah bukti pertama kalau benteng pertahanan yang mereka bangun itu beneran kokoh. Keuntungan yang sehat tadi itu jelas bukan karena hoki semata. Sekarang, kita beralih dari apa kondisi keuangan mereka ke gimana cara mereka bisa sampai di situ. Ini semua tentang strategi yang disengaja, sebuah cetak biru yang dirancang khusus untuk membangun ketahanan. Nah, ini dia nih yang menarik banget. Coba lihat grafiknya. Lihat lonjakan modal di store mereka. Dari 13 miliar, tiba-tiba melesat ke 79 miliar hanya dalam waktu 2 tahun. Ini bukan sekedar pertumbuhan biasa, ini langkah yang sangat agresif. Artinya, mereka secara sadar menebalkan bantalan finansial mereka. Ini sinyal yang kuat banget kalau mereka serius siap-siap buat meredam guncangan apapun yang mungkin datang. Kalimat ini yang diambil dari presentasi internal mereka jadi kuncinya. Ini nunjukin kalau mereka sadar betul situasinya. Mereka lihat kondisi ekonomi berubah, dan mereka memutuskan, oke, kita nggak bisa main dengan cara lama lagi. Mereka beradaptasi. Ini ciri khas dari strategi yang proaktif, bukan cuma reaktif nunggu masalah datang. Tapi, strategi mereka nggak berhenti di angka dan modal aja. Ada pilar lain yang mereka bangun. Sesuatu yang nggak bisa dihitung di laporan keuangan, tapi mungkin justru jadi yang paling penting di masa-masa sulit. Apa itu? Kepercayaan. Ini dia filosofi inti mereka. Di saat kondisi lagi susah dan risiko makin nyata, mereka justru bertaruh pada aset yang berbeda. Mereka yakin banget kalau bank yang paling dipercaya nasabah lah yang akan jadi pemenangnya, bukan cuma bank yang paling cepat gedenya. Sebuah sudut pandang yang menarik banget kan? Dan ini bukan cuma slogan manis doang ya. Lihat gimana mereka mengubah filosofi itu jadi tindakan nyata. Di sini, kita bisa lihat seluruh tim mereka lagi ikut pelatihan keamanan informasi. Ini adalah investasi real untuk membangun kepercayaan itu, bata demi bata. Mungkin ada yang bertanya-tanya, ISO 21001 itu apaan sih?
Gampangnya gini, ini tuh standar emas tingkat dunia untuk urusan keamanan informasi. Dengan BTA mengadopsi standar ini, mereka seolah-olah ngirim pesan yang jelas banget ke nasabahnya. Tenang, data Anda aman bersama kami. Ini bukan sekedar formalitas, tapi sebuah pernyataan komitmen yang serius. Kutipan dari direktur utamanya ini seolah merangkum semuanya dengan pas. Kepercayaan itu dibangun oleh setiap orang di dalam perusahaan. Ini menunjukkan kalau budaya keamanan dan kepercayaan itu ditanamkan dari paling atas sampai ke seluruh karyawan, menjadikan perlindungan data itu bagian dari DNA perusahaan mereka. Jadi, apa nih kesimpulannya dari semua ini? Pendekatan BTA itu pada dasarnya adalah sebuah pilihan. Pilihan strategis yang fundamental. Di tengah budaya bisnis yang sering banget menuntut pertumbuhan instan, mereka menolak godaan untuk ambil jalan pintas yang berisiko. Mereka memilih jalur yang berbeda. Jadi kalau kita rangkum, inilah resep atau cetak biru ketahanan ala BTA. Pertama, perkuat modal sebagai fondasi. Kedua, utamakan keamanan untuk membangun kepercayaan. Ketiga, jadikan sehat dan terpercaya sebagai mantra utama. Dan yang terakhir, fokus pada hubungan jangka panjang, bukan cuma ngejar keuntungan sesaat. Strategi yang sangat komprehensif. Dan kita tutup sesi kali ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Di dunia yang terobsesi dengan pertumbuhan kilat dan serba cepat, strategi BTA yang fokus pada stabilitas dan kepercayaan mungkin kelihatannya konservatif. Tapi jangan-jangan di tengah badai ekonomi yang mungkin akan datang, memilih untuk membangun kapal yang kokoh daripada kapal yang paling cepat justru adalah langkah yang paling berani dan paling cerdas.